Saudara-saudara, saya di sini tidak akan melakukan orasi dan tidak melakukan provokasi. Ini tidak ada kaitannya dengan demo-demo. Meski saya mengeraskan suara saya dan lantang, agar saudara-saudara mendengar. Karena sekarang sudah banyak orang telinganya pada budek, bukan karena apa, tetapi so budek, alias emang gue pikir saya sengaja membesarkan suara saya agar suara saya didengar. Sebagai generasi masa depan, suara saya harus didengar. Harus, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mau nawar, asal harganya cocok, tidak apa-apa. Jangan salah sangka lagi, masalah harga tidak mesti berhubungan dengan uang, kan bisa dengan harga diri. Ya, memang saya datang ke ruangan ini atau tepatnya rumah bapak saya ini karena masalah harga diri. Harga diri saya merasa dilemahkan. Suara anak tak pernah digubasi oleh bapak yang sudah keenakan mengganggangkan kursi goyang. Semakin dibiarkan, semakin mendengarkan. Ia tak pernah mempedulikan saya sebagai anaknya, sebagai manusia. Harga diri saya merasa dilecehkan. Beberapa cara sudah saya lakukan, tetapi buntu karena telinga bapak yang sudah bebal untuk mendengarkan kritik, saran, apalagi permintaan. Ini penyakit orang sudah keenakan berkuasa, tidak mau diusir. Terus terang saudara, kehadiran saya di sini hanya ingin mengungkap bapak yang semakin hari polanya semakin menjengkelkan. Saya ingin ada perubahan pada diri saya dan juga bapak saya yang selama ini hanya memarahi saya dan ibu saya. Sementara ibu saya hanya terdiam, tak pernah bersuara. Sekali bersuara, hanya tangisannya terdengar. Begitupun bapak tak pernah merasa iba. Karena ini, izinkan saya untuk memulai perubahan itu. Dan ini kisah perjuangan saya mengungkap bapak. Cerita ini kuawali dari cermin. Sejak kecil, aku mual dengan cermin. Setiap kali berdandan, aku hanya pergi ke tengah pintu, menghadap halaman rumah. Disitulah tempat yang paling nyaman untuk berdandan. Tetapi kelakuanku itu sangat dibenci oleh ibu. Ia selalu melarangku dan tak pernah memperdulikanku. Diseretlah aku ke kamarnya dan mendahulukan wajahku ke cermin. Sedari kecil adalah bercermin. Dengan terpaksa, aku mulai belajar bercermin. Walaupun aku muak dengan benda itu. Ketika melihat wajahku di cermin, seakan dia bukan diriku yang kubayangkan selama ini. Aneh, beratus-ratus cermin pemberian ibu akhirnya kubanting. Hingga kata-kata kasar ibu meruntuhkan seisi rumah. Anak durhaka! Aku gemetar dengan pecahan cermin itu. Kata ibu itu merontokkan seluruh rumahku. Bapak tetap tegar dulu di kursi goyang. Sementara tiba-tiba aku menyukai sikap bapak. Persekutuanku dengan bapak membuat ibuku bosan. Persekutuanku dengan bapak membuat diriku berpikir sederhana bahwa kesukaan bapak adalah kesukaanku juga. Sementara itu, keinginan saya untuk duduk di kursi kesayangan bapak tak terwujudkan. Hingga akhirnya aku dewasa untuk menikmati duduk di kursi itu. Tidak pernah. Sedikit pun
Makasih.